YouTuber tua. Pada video YouTube saya kali ini saya beri judul dengan YouTuber tua. Apa isi dan tema dari video yang satu ini? Sebelum Anda menyimak lebih lanjut, saya mohon Anda untuk bersedia memberikan subscribe, like, dan silakan untuk berkomentar. Yang saya maksud seorang YouTuber tua pada video YouTube kali ini adalah saya sendiri. Kenapa? Bila mana mengingat usia saya yang sudah mendekati hampir 50 tahun. Dan apabila mana Anda bandingkan banyak YouTuber yang masih muda belia, piawai dengan video yang kinclong, yang jelas ada sesuatu yang mungkin ingin Anda katakan tapi enggan untuk diutarakan. Kategori seorang YouTuber yang sudah kedaluwarsa, mungkinkah seperti itu? Baik, pada kali ini saya sebagai seorang YouTuber tua akan membagikan sebuah pengalaman atau pengetahuan kepada Anda, yang mana pengalaman tersebut atau pengetahuan tersebut saya ambil dari saya buka-buka dan baca-baca kitab suci Al-Quran, yaitu kitab yang sebagai jadi panduan atau pedoman agama Islam, yang jelas agama saya. Yang mana pembahasan topik pada video YouTube kali ini mungkin Anda belum pernah menemukan sebelumnya di media sosial atau juga di dakwah-dakwah dan penceramah. Apa itu? Jib dan Taugut. Yang jelas bila mana masalah atau kata-kata Taugut seringkali dibahas pada video-video yang lain. Tapi pada kali ini saya menitik beratkan adalah jib. Apa itu jib? Jib adalah sesuatu yang dianggap sesembahan oleh agama, yang mana agama tersebut bukan golongan agama yang menyembah Tuhan yang Esa. Jadi, apabila mana ada sebuah sesembahan yang disembah oleh golongan agama, yang mana agama tersebut bukan kategori penyembah Tuhan yang Esa, yang disembah itulah namanya jib dan Taugut. Di samping jib ada juga yang disebut dengan Taugut. Sekarang tergantung Anda bagaimana menyikapi apa yang ingin saya sampaikan pada video YouTube kali ini. Bila mana ada orang membahas tentang Taugut, yang jelas profil dari seorang pembahas tersebut seorang kiai berserban di atas podium dan di depannya dikerumuni oleh para penonton-penonton, dan orang tersebut membicarakan hal itu juga atas dasar diundang, bukan datang sendiri. Keren kan? Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jib dan Taugut, yang pemahamannya atau pengetahuan itu saya pahami bertahun-tahun sebelumnya dari sebuah kitab suci, yang mana kitab tersebut adalah panutan dominan agama sedunia, yaitu agama Islam. Mengenai pemahaman atau pengertian jib dan Taugut, saya akan memberi contoh agar Anda bisa memahami dengan sendirinya. Contoh, sekarang satu adalah jib. Bila mana kita umat Islam, yang kita sembah adalah Allah. Apa? Allah. Andai kata ada sebuah aliran yang mana aliran tersebut bukan menyembah Allah, artinya
yang disembah itu adalah jip. Lebih-lebih bila mana yang disembah itu adalah Tuhan yang dianggap bersekutu, Tuhan yang dianggap melahirkan, dilahirkan, dan Tuhan yang dianggap berawalan dan berakhiran, dan Tuhan yang disebut atau diberi gelar dengan Bapa. Dan sesembahan lain yang sifatnya itu Tuhan yang bukan menciptakan alam semesta ini. Maksud saya ulang. Apabila mana yang disembah itu adalah bukan Tuhan yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam semesta ini, itulah yang disebut jip. Dan yang kedua adalah Togut. Apa itu Togut? Tentang Togut, daripada saya harus menyimpulkan, saya beri contoh agar Anda bisa memahami sendiri apa itu Togut. Contoh, di tanah Jawa, terutama di Laut Selatan, sudah populer dengan adanya yang disebut Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, dan juga Nyi Blorong dianggap sebagai anak Nyi Roro Kidul. Singkat cerita, banyak orang terkadang meminta bantuan atau pertolongan. Bahkan banyak juga orang yang merasa atau mengaku bisa berkomunikasi dengan dia dan mencitra-citrakan atau meromantiskan tentang Nyi Roro Kidul. Begini, begitu, dan lain sebagainya. Jadi pengertian Togut ialah sesuatu yang sering dipuja-puja, diunggul-unggulkan, dianggap sosok makhluk yang punya kelebihan atau kehebatan nyaris seperti Tuhan. Contoh umpamanya penguasa Nyi Roro Kidul, penguasa Gunung Kawi, penguasa Gunung Merapi, penguasa dan lain sebagainya. Itulah yang disebut Togut. Banyak orang berbicara tentang jip atau Togut, tapi hanya sebatas teori, ya maklum. Kalau hanya sebatas berbicara tentang jip dan Togut, apalagi bila mana dia berbicaranya di depan orang banyak, yang jelas dia leluasa. Andai kata ada apa-apa, yang jelas banyak juga yang menolong. Tapi andai kata berbicara tentang itu, kita hanya semata-mata mengandalkan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, itulah sebuah pembicaraan yang berbobot dan bermutu. Ada orang berpendapat bahwa siapapun orang itu bila mana sudah mengikat perjanjian dengan jip atau Togut, katanya perjanjian itu adalah permanen dan tidak bisa diulang atau dicabut. Anda jangan percaya. Justru disinilah saya akan mengajarkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan pedoman agama Islam. Barang siapa yang sudah terlanjur mengikat janji dengan golongan jip atau Togut, sebaiknya ingkarilah janji kamu. Saya ulang, andai kata Anda semuanya itu sudah terlanjur mengikat perjanjian dengan golongan jip dan Togut, ingkari janjimu atau ingkarilah perjanjian kamu dengannya. Kata-kata ini saya dapatkan dari mana? Dari Tuhan. Tuhan menyampaikan ke saya lewat apa? Lewat Al-Quran yang pernah saya baca. Saya pahami, dan saya hayati sedalam dan sedalam mungkin. Kata-kata tersebut berbunyi sebagai berikut. Barang siapa
yang telah mengingkari perjanjian dengan golongan jib dan togut. Sesungguhnya Tuhanmu maha perkasa. Sekarang Anda ingkar kepada jib dan togut, artinya Anda ingin kembali kepada jalan yang lurus dan jalan yang benar. Sosok yang kita tuju adalah Tuhan. Yang jelas Tuhan pasti melindungi kita. Satu lagi, andai kata ada jib dan togut, itu adalah ciptaannya. Tentang jib dan togut, hanya Tuhanlah yang tahu tentang itu. Kita sebagai manusia tidak tahu persis. Yang bisa kita kerjakan adalah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, yang lebih tahu tentang itu. Dan tentang pembahasan masalah jib, saya tidak bisa memberi contoh yang terlalu rinci atau menyebutkan satu persatu. Karena di dunia ini beragam agama, nanti akan bisa menyebabkan ketersinggungan. Dan bila mana ada pihak yang tersinggung, dia tidak meminta bantuan pada jib, tapi meminta bantuan pada perlindungan hukum. Kalah saya, ya kan? Andai kata orang tersebut bila mana tersinggung, harusnya dia minta bantuannya pada jib, bukan pada hukum. Kalau berbicara nanti bantuannya pada hukum, yang jelas nanti ada unsur rekayasa, bukan unsur realita. Para pendengar yang budiman, kembali ke YouTuber tua. Di saat saya mengambil gambar ini, saya syuting dalam sebuah toilet sebuah masjid yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Dan saya syuting ini cuma pakai HP. Dan ini jam 2 malam atau sepertiga malam. Menurut anjuran orang Islam atau agama Islam, ini adalah saat yang penuh hikmah, yaitu sepertiga malam. Jadi judul dari video YouTube yang saya beri, YouTuber tua ini adalah YouTuber tua menjelaskan jib dan togut. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih dan sampai ketemu pada video YouTube yang selanjutnya.